Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Aderai. Kali ini saya akan membahas tentang kebalikannya daripada tema yang paling populer, yaitu ingin menurunkan berat badan. Kali ini saya izin membahas tentang bagaimana sih caranya menaikkan berat badan. Khususnya bagi teman-teman yang ternyata punya permasalahan dengan resistensi insulin. Atau mungkin apakah teman-teman ada di tahap prediabetes atau diabetes tipe 2 gitu. Jadi saya diabetes di masa dia, tapi saya kurus. Terus gimana caranya mau naikin berat badan? Yuk kita sama-sama kita bahas di sini. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara soal berperilaku kita dalam memasukkan makanan atau dalam melakukan aktivitas gerak, jadi ada gerak makan dan gerak badan ya. Nah, kita memakai indikator-indikator. Satu adalah insulin, kedua adalah berapa kalori yang kita konsumsikan, tiga adalah karbo kira-kira boleh masuk atau enggak, keempat adalah apakah kita akan men-trigger kortisol, dan kelima apakah kita akan men-trigger yang namanya human growth hormone gitu ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ini hormon stres, kalau ini hormon tumbuh dan berkembang. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, kalau kita gemuk, overweight, tentu apa yang kita lakukan? Insulin otomatis kita harus rendah. Makanya kenapa biasanya salah satu yang paling populer adalah either low carbs diet, keto, atau intermittent fasting. Otomatis insulinnya otomatis rendah, karena insulin is a storage hormone, makanya kita maunya rendah. Kedua, kalau kita overweight kelebihan, nah kalau kita pendekatannya kalori surplus atau defisit sebagai konsekuensinya daripada pendekatan diet kita, maka otomatis kalorinya kita mau rendah juga ya, karena kita overweight, kelebihan berat badan ya. Tapi ini khusus bagi orang yang normal aja, yang kegemukan nih ceritanya, sebelum saya masuk ke dalam tema kita hari ini. Lalu yang ketiga, karbo udah pasti akan rendah ya. Balik lagi ya, insulinnya mau rendah berarti karbonya harus rendah. Kortisol otomatis stresnya mau rendah. Teman-teman nggak mau sekali lagi mengadopsi ketakutan dan kecemasan sebagai lifestyle, akhirnya nanti bisa hubungannya dengan kortisol pasti akan selalu hadir seiring dengan terjadinya kenaikan-kenaikan yang lain. Human growth hormone tentu kita tetap mau meningkat ya. Apakah yang mau turunin berat badan, apa yang mau menaikkan berat badan. Nah, bagi orang yang ingin kurus, menurunkan berat badan, berarti insulinnya berarti boleh naik apa boleh turun. Ini saya di sini bilang ini IS itu artinya insulin sensitif, artinya ini anggap aja orang umum yang kurus. Jadi dia sebenarnya yang suka selalu bilang saya boleh makan apa saja gitu ya. Nah, jadi insulinnya tentunya kalau bisa sebenarnya dia kan mau naikin berat badan ya. Jadi biasanya karena dia sensitif terhadap insulin, jadi berarti jawabannya saya garisnya tengah aja. Jadi artinya dia nggak perlu harus terlalu turun insulinnya. Kalorinya otomatis dia harus naik. Karbonya, nah ini tadi balik lagi, karena dia sensitif terhadap insulin, mungkin karena dia latihan beban, mungkin karena dia komposisi tubuh kadar lemaknya memang sudah rendah, memungkinkan dia untuk bisa karbonya tetap atau sedikit naik, nggak ada masalah. Kortisol pasti akan rendah, human growth hormone pasti naik. Paham ya teman-teman di sini, lihat nih. Nah, sekarang kita masuk ke jawaban daripada judul kita hari ini. Tapi saya diabetes tipe 2, maksudnya saya kurus. Mudah-mudahan kurusnya bukan karena end stage of diabetes sehingga terjadi yang namanya internal starvation gitu ya, karena akhirnya badan tidak punya kemampuan untuk memberikan nutrisi lagi kepada dirinya, tapi lebih kepada karena banyak dari teman-teman kita yang kadang-kadang memang dulu dia kan diabetes divonis sebagai wah ini bahaya, jadi akhirnya ketergantungan obat dan sebagainya, tapi merubah mereka pola perilakunya dengan apa biasanya pendekatannya dengan puasa, dengan kurangi karbo ya, akhirnya pelan-pelan sekarang terjadi kemandirian itu, tapi berat badannya jadi turun, jadi kurus. Nah ini gimana nih strateginya gitu ya. Nomor satu udah pasti insulinnya tetap harus rendah kan, nggak bisa karena diabetes tipe 2-nya masih ada gitu ya. Kedua, nah kalori tentu otomatis harus naik. Karbo kalau di sini bisa naik, kalau ini dia nggak bisa naik. Ya, kortisol otomatis turun dan GH naik. Ya, human growth hormone adalah is a muscle spare hormones. Ya, yang bagus. Nah, jadi teman-teman lihat di sini perbedaannya apa di sini yang orang yang normal mau naikin berat badan sama orang yang diabetes mau naikin berat badan. Perbedaannya adalah satu, insulinnya nggak boleh tinggi. Kedua, berarti karbonya juga nggak boleh terlalu tinggi. Nah, jadi pertanyaannya adalah apa dong yang harus saya lakukan untuk mengatasi ini? Nah, yuk
kita masuk ke konsep yang namanya makronutrisi. Ya, nah jadi balik lagi nih. Kalori kan tadi katanya harus tinggi. Nah berarti makronutrisi karbonya mesti rendah. Kalaupun juga karbo boleh masuk, berarti kita memilih sumber karbo yang alami. Nah yang alami itu biasanya yang apa? Nah saya bikin penjelasan yang sederhana aja sama teman-teman. Pokoknya kalau karbo itu diproses gitu ya, sudah diproses terlalu panjang, kealamiannya akan menjadi berkurang. Karena alami itu hubungannya dengan serat. Serat itu hubungannya bisa dengan pencernaan, bisa hubungannya dengan kecepatan gula masuk ke dalam darah, sehingga akhirnya potensi untuk disimpan di dalam sel lemak itu menjadi lebih besar atau lebih kecil, tergantung daripada itu. Nah, jadi kalau seandainya contohnya misalnya tepung terigu, nah tingkat kealamiannya tentu otomatis lebih berkurang. Karena prosesnya sudah terjadi dari biji-bijian, lalu ditumbuk, lalu terus-menerus dibuat menjadi lebih halus, otomatis seratnya juga jadi berkurang, jadi kita mencernanya jadi lebih cepat. Nah, kalau kecepatan gula tinggi, otomatis insulin hadir, makanya terjadi yang namanya insulin spike tadi. Nah, oleh sebab itu, karbo yang alami yang seperti apa teman-teman sekalian? Kalau yang nggak alami kan udah pasti teman-teman tahu lah ya, tepung terigu dan turunannya. Roti, mie, kue basah, kue kering, kerupuk, keripik, dan sebagainya. Teman-teman tahu di sana ya, kue tiaw apa segala ya. Tapi kalau yang alami biasanya kadang-kadang cenderung biasanya misalnya umbi-umbian. Ya. Seperti misalnya apa? Misalnya ubi, singkong, kentang pun juga bisa masuk sebenarnya di sini ya. Tapi kalau makannya pakai kulitnya ya. Nasi merah masih oke juga. Ya. Jadi teman-teman paham di sini, kalau harus makan karbo, kalau harus, tapi tetap aja makannya harus sedikit. Terlepas daripada karbo, kalorinya 4. Protein kalorinya 4, nah lemak kalorinya 9. 2,5 kali lipat. Protein mesti apa? Protein mesti sedikit lebih tinggi kalau menurut saya. Alasannya kenapa? Karena potensi kecenderungan kita tuh kurang makan protein. Dan biasanya di protein pasti selalu ada kandungan lemak. Nah makanya kita butuhnya kan lemaknya tinggi. Karena ini tinggi, ini rendah kan. Maka nanti terjadilah yang namanya kalori bisa tetap tinggi. Kalau datang dari dua ini. Datang dari dua ini juga aman, kenapa? Karena dua-duanya dari makronutrisi ini yang disebut dengan satu esensial, penting artinya buat badan, ya. Makanya kenapa kalau protein dipecah menjadi asam aminonya ada yang esensial. Lalu lemak dirubah menjadi asam lemak esensial. Gitu. Esensial artinya penting, dibutuhkan oleh tubuh. Nah, satu dia esensial, penting. Kedua, karbo tidak esensial ya. Kedua, dia merilis yang namanya hormon kenyang. Nah, jadi artinya kita kecenderungan kebanyakan itu biasanya potensinya jarang dibandingkan dengan kita kecenderungan makan karbo. Kalau makan karbo kita tidak mengenal rasa kenyang. Karena kita kapan aja makan, apalagi kasih gula, gulanya ngedrop, turun, kitanya jadi lapar lagi, makan lagi, gulanya dinaikin lagi, pas naikin lagi diturunin lagi sama insulin lagi, ngedrop lagi, makanya terjadi yang namanya roller coaster energy hanya terjadi di karbo. Jadi unstable energy. Tapi kalau kita makannya dari lemak dan protein, lebih stable energinya. Jadi sekali lagi, terjadi yang namanya hormon kenyang, itu yang disebut dengan namanya ada leptin, CCK, peptide YY. Jadi badan merilis hormon kenyang. Jadi kalau yang saya sering cerita, teman-teman makan di all you can eat, ya. Teman-teman dikasih makan, biar nggak mau rugi kan, makannya nggak mau pakai nasi, makan itu terus pasti kenyang. Tapi di ujung teman-teman dikasih es krim, dikasih yang lainnya, teman-teman tetap bisa makan. Padahal tadi udah kenyang kan, gitu. Nah jadi protein pasti bikin kita kenyang, karbo membuat kita kayak bisa kenyang kalau makan karbonya udah banyak banget, ya. Oke. Dan yang ketiga, sumber yang sangat baik ya kalau teman-teman ya, sebagai zat pembangun kalau teman-teman tahu ya, ini pembangun kolesterol. Ini pembangun otot, pembangun sel-sel dalam tubuh kita. Makanya kenapa disebut penting, esensial, karena dia sebagai sumber zat pembangun. Nah, jadi teman-teman sekalian di sini, kalau kita lihat, lemaknya kita mau tidak mau, jadi berarti harus tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya lemaknya datangnya dari mana? Balik lagi, lemaknya datangnya dari yang alami. Ya.
protein pun juga datangnya dari yang alami ya, karena teman-teman ada kecenderungan, oh iya berarti sekarang ini kita bersyukur ya ada suplementasi tambahan protein. Tapi kalau teman-teman konsumsi proteinnya terlalu berlebihan daripada yang dibutuhkan, nanti takutnya kekhawatirannya adalah protein itu sebenarnya kalau secara alami hormon kenyang itu otomatis dirilis. Tapi kalau kita mengkonsumsikan proteinnya dari non alami, cenderung badannya tentu sensitivitasnya lebih rendah. Nah, konversi makanan non alami sama makanan alami itu juga berbeda di badan kita. Nah, makanya jadi teman-teman mesti hati-hati. Protein sendiri juga is not created equal. Jadi protein yang dari nabati misalnya, salah satu tantangannya hanya lebih kepada tidak lengkapan essential amino acid-nya, ada 8 atau 9. Dari nabati itu hanya cuma sekitar 4 atau 5. Nah, jadi tantangannya cuma di situ aja. Tapi teman-teman variasi kombinasi rotasi itu satu hal yang baik ya. Jadi nggak ada masalah. Nah, lemak selalu biasanya adanya dari protein. Tapi kadang-kadang lemak boleh tinggi ya. Berarti saya boleh makan goreng-gorengan dan sebagainya. Jawabannya salah karena lemak harus lemak yang alami. Jadi kalau lemak yang non alami itu disebut dengan namanya refined. Kalau refined itu artinya apa? Melalui proses yang panjang dengan pemanasan yang tinggi akhirnya terjadi kerusakan di makanan, bukan ide baik. Nah, makanya kenapa kayak vegetable seeds oil, vegetable legumes oil, vegetables grains oil itu bukan ide baik gitu ya. Kayak canola, kayak corn, kayak soy, sunflower itu bukan ide baik. Ini refined gitu ya. Prosesnya itu banyak terjadi kerusakan gitu. Jadi yang alami biasanya kita dapat dari berbagai, misalnya kuning telur, bisa minyak kelapa, bisa olive oil, bisa minyak ikan dan sebagainya ya. Yang memang udah pasti kalau kita peres sama tangan aja emang keluar minyak dia ya. Tapi kalau kayak jagung diperes sama tangan nggak bisa keluar minyak. Makanya butuh pemanasan yang tinggi gitu ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, dalam hal kalori, lemak harus tinggi. Protein juga bisa tinggi karena kecenderungan protein itu kurang. Hampir kecenderungannya kurang ya. Kebanyakan kita makannya refined carbs kombinasi dengan refined fats. Itu yang jadi selalu penyakit kita ya, selalu ya. Nah, lalu selain itu juga adalah kalau mau naikin berat badan, berarti saya tetap harus puasa dong. Jawabannya iya kalau kita tidak sensitif terhadap insulin. Ya kalau kita resistensi insulin ya. Nah jadi mesti berapa nih? Nah cuma tantangannya teman-teman sekalian, teman-teman tadi kan berat badannya kan udah turun gitu. Jadi kalau kayak saya puasanya terlalu lama di atas 18 jam bukan ide baik gitu. Makanya kenapa maksimal di 18 jam, kalau saya bisa rekomen boleh di sekitar antara 16 sampai 14 jam. Kenapa? Karena ini akan membantu untuk si urusan resistensi insulinnya. Di puasanya teman-teman ya, paham ya puasanya. Jadi kalau stage of fasting kan ketika teman-teman udah lewat 8 jam, badan akan pelan-pelan sampai 12 jam akan pakai lemak sebagai sumber tenaga. Jadi ini bagus banget. Tapi berarti sisa kita bisa makannya ini di antara 8 sampai 10 jam. Nah, berarti kita kalau bisa fokusnya ke at least 3 meals. Dan mealsnya kalau bisa apa? Balikin lagi. Mealsnya harus masuknya ke sini. Ya, berarti apa? Karbonya rendah, proteinnya tinggi, lemaknya tinggi. Mealsnya di sini. 3 mealsnya mengandung ini. Ya, paham ya? Hati-hati juga sama lemak, terlepas juga lemak baik juga, mesti hati-hati. Dalam arti apa? Lemak kalorinya 9 ya teman-teman. Jadi nggak mau nambahin lemak kebanyakan. Jadi kebanyakan protein itu udah ada kandungannya lemak. Jadi protein yang berlemak seperti apa misalnya? Paha ayam. Misalnya teman-teman makan kambing. Misalnya teman-teman makan sapi. Ini daging merah ya. Misalnya teman-teman makan ikan. Ikan pun juga ada kandungan lemaknya. Itu pilihan-pilihan makanan yang baik. Kuning telur dan putih. Jadi putih dan kuning, jadi ada protein, ada lemaknya juga. Jadi ini bisa dijadikan sebagai isi daripada si 3 meals tadi, teman-teman. Karena teman-teman mau kalorinya tinggi. Ya, jadi sekali lagi puasanya tetap ada tuh teman-teman ya. Karena teman-teman masih masih diabetes. Nah, diabetes juga salah satu jenis aktivitas olahraga yang sering suka lupa dilakukan, yaitu adalah aktivitas teman-teman berfokusnya banyaknya kemana? Ke kardio. Harusnya banyaknya ke latihan beban. Karena latihan beban akan membantu menaikkan berat badan.
Kardio justru cenderung akan menurunkan berat badan. Bukannya nggak boleh kardionya, syaratnya apa kalau seandainya saya mau kardio? Kardio syaratnya adalah harus pendek durasinya, jangan kelamaan gitu. Karena kalau kelamaan kebalikannya untuk mau menurunkan berat badan. Tapi kalau mau naikin berat badan, kardionya sependek mungkin aja. Misalnya cuma 20 menit after training misalnya. Itu bagus sekali buat jantung kita, jalan walking misalnya. Itu ide bagus banget. Ya, jadi masih bisa buat bakar lemak, tapi at the same time berat badannya nggak terlalu turun. Latihan beban kebalikannya akan menaikkan, terutama kalau kita latihan bebannya banyak di otot paling besar, yaitu adalah di paha dan di back. Jadi sekali lagi teman-teman, kardionya tuh kurangin, latihan bebannya ditingkatkan. Paha dan back, otot yang paling banyak. Spesifikasinya kalau bisa compound movement. Compound movement artinya apa? Melibatkan lebih dari satu otot dan satu persendian. Maksudnya apa? Contoh misalnya chest. Compound movement berarti press. Press di sini bisa dengan menggunakan dumbbell, barbell, mesin, bahkan kabel sekalipun juga bisa. Ya, mesinnya juga ada yang pin loaded dan plate loaded. Ini press artinya melibatkan lebih dari satu ototnya, ada apa aja? Dada, bahu depan, sama tricep. Press. Kalau misalnya legs, kaki, berarti kalau flies bukan ya Mas Ade, bukan. Kalau chest, press. Kalau legs, kaki. Kalau saya leg extension, memanjangkan kaki saya, boleh aja, leg curl, boleh aja, tapi itu bukan prioritas. Prioritasnya adalah leg presses. Artinya yang kena adalah apa aja? Quads, paha bagian depan, kena glutes, juga kena calves. Nah ini namanya melibatkan lebih dari satu otot, dan melibatkan lebih dari, kalau dada, lebih dari 2 persendian. Bahu terlibat, siku terlibat. Kaki, pinggang, pinggul terlibat, lutut terlibat, ya, bahkan sampai pergelangan kaki pun juga terlibat. Ya, jadi ini beberapa latihan yang bisa fokus kepada, nah ini ya teman-teman, repetisi di 6-12. Jangan ringan-ringan, tapi panjang, banyak. Kadang-kadang orang suka sampai lebih dari 20 reps. Kan mau naikin berat badan katanya tadi ya. Jadi naikin berat badan. Kalau 6 kali aja susah ya berarti diem di situ nggak apa-apa. Tapi masih boleh. 12 kali aja gampang berarti bebannya harus ditambah. Ya kalau seandainya kita stopnya di 7-8 reps max, bagus banget. Ya. Boleh nggak kalau di bawah 6? Oke lah, misalnya di bawah 6 di sekitar paling tidak 3-4 kali harus terangkat lah teman-teman ya. Jangan sampai cuma 2 kali aja nggak keangkat, jadi bebannya terlalu berat. Ya, jadi latihan beban fokusnya ke sana. Sama satu lagi tentunya kardio kalau seandainya pendek berarti either walking santai atau misalnya teman-teman bilang saya boleh gak Mas Ade misalnya karena udah kurus kan bisa melakukan yang namanya HIIT. Boleh. Ya kira-kira sekitar 10-15 menit lah. Jangan kelamaan ya teman-teman ya. Problemnya masalahnya kalau terlalu lama, teman-teman ngos-ngosan, ingat sekali lagi, dapur sel di dalam tubuh kita yang men-transfer atau men-shifting makanan menjadi energi, si mitokondria, dia mensyaratkan oksigen. Jadi nggak bisa teman-teman kalau terlalu ngos-ngosan. Nanti ototnya yang dibuang tambah kurus lagi teman-teman ya. Jadi kalau mau lakukan HIIT, singkat aja yang padat. Dan after training lebih bagus ya. Ada lagi? Nomor 1 terakhir, dan terakhir adalah kalau mau naikin berat badan juga nggak boleh mengadopsi yang namanya pelemahan hati sebagai lifestyle kita ya. Ini sudah sering saya kemukakan teman-teman sekalian. Ada istilah yang mengatakan dalam sebuah keheningan terdengar suara hati, dalam kebisingan terdengar suara kepala karena stres gitu ya. Nah bagaimana kita bisa mendengar suara hati adalah suara kecerdasan kita dan yang membuat tubuh akhirnya
didominasi oleh namanya stress relax response, yaitu adalah satu, pay attention terhadap nafas, dua, dekat dengan alam, dan ketiga adalah belajar untuk tidak sering menghakimi situasi, kondisi, atau orang lain. Ya, jadi satu adalah nafas, kita pay attention terhadap yang namanya ini aja teman-teman sekalian. Tarik nafas 4 detik, buang nafas 5-6 detik. Kalau bisa 1 menit, nafasnya di kisaran 6 kali. Ingat sekali lagi, tarik nafas 4-5, buang nafas 5-6. Ya, tarik nafas dari perut, buang nafas dari dada. Kalau kita mau pay attention terhadap yang namanya relax response teraktivasi, atau yang dikenal dengan namanya parasympathetic nervous system. Ya, itu satu. Kedua, dekat dengan alam artinya apa? Tubuh kita adalah akumulasi daripada alam yang kita konsumsikan. Kita adalah produk alam. Alam sendiri adalah kepanjangan tubuh manusia. Makanya kenapa ketika kita dekat dengan alam, nanti besok Mbak Cila liburan ya, dekat dengan alam dan sebagainya, itu akan mengaktifasi kekuatan di badan kita. Dekat dengan air, sungai misalnya, danau misalnya, mungkin laut dan sebagainya. Dekat dengan tanah, misalnya mungkin dengan taman, dengan kebun, dengan pasir, dengan yang lain-lainnya. Dekat dengan udara, menghirup udara segar. Dekat dengan matahari, ya. Dekat dengan tumbuh-tumbuhan, bercocok tanam, misalnya teman-teman berkebun, misalnya, atau nyiram tanaman, atau dekat dengan binatang peliharaan ya. Sebagian binatang peliharaannya seperti mungkin anjing, kalau saya mungkin kucing, anjing juga ada juga. Selain itu juga mungkin peliharaan-peliharaan yang lain. Cuma kadang-kadang ada orang suka salah paham ya, peliharaannya binatang buas gitu. Jadi yang ada bukannya rileks jadi stres gitu ya. Tapi kira-kira paham ya teman-teman, kira-kira seperti ini. Dan yang terakhir adalah teman-teman mau naikin berat badan, jangan kebanyakan tiap kali kita selalu cenderung untuk menghakimi orang gitu ya. Memang di kepala kita itu ada kecenderungan sering yang namanya analisa, analyzing, labeling gitu ya. Nah termasuk juga tadi adalah judging ya, atau menghakimi. Nah jadi ini semua memang alamnya kepala kita. Tapi dengan kita pay attention terhadap nafas kita, bersahabat dengan keheningan gitu ya teman-teman sekalian. Makanya pelan-pelan kita belajar untuk 5 menit nggak usah komentar. Mungkin kita ngelihat lagi orang lain postingan, kita cuma mungkin like saja, atau kalau ada istilah orang bilang, kita laughing what is, bukan laughing what if. Maksudnya apa teman-teman sekalian? Artinya kita melihat segala sesuatu apa adanya, bukan segala sesuatu yang seharusnya gitu ya. Karena kalau kita bilang yang seharusnya, berarti semua material hari ini kita bisa labeling, bisa judging semua. Kan harusnya gini, harusnya gitu, harusnya gini, harusnya gitu. Makanya capek kitanya. Nah, ketika capek berat badannya naik gak? Berat badannya turun ya. Jadi kira-kira demikian teman-teman sekalian, berbagai strategi yang bisa dilakukan oleh teman-teman mau menaikkan berat badan meskipun dalam situasi kondisi ini. Tapi dengan strategi yang sudah disampaikan, mudah-mudahan teman-teman juga akhirnya pelan-pelan dari resistensi insulin akhirnya menjadi lebih sensitif insulinnya, akhirnya memungkinkan kita untuk berada di level di nomor 2, di mana akhirnya pelan-pelan kalorinya bisa dinaikkan dengan tetap apa? Dengan tetap bisa menikmati karbohidratnya gitu ya, proteinnya bisa tetap tinggi ya. Lemak dan protein dimainin aja teman-teman sekalian ya. Kalau lemaknya turunin, karbonya boleh dinaikin dikit. Karbonya turunin berarti lemaknya harus dinaikin. Kurang lebih demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Selamat men-share materi ini kepada teman-teman yang lain. Dan silahkan komentar, nanti dengan senang hati saya menjawabnya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman, cheers.